Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Alkansa dengan NPM 10 111 195 dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul perbandingan perbaikan klinis pada pasien gagal nafas yang menggunakan dan tidak menggunakan ventilator di Rumah Sakit Umum Daerah Alexander Putih, Jawa Barat. Adapun dari pendahuluannya, dimulai dari kasus gagal nafas. Untuk gagal nafas sendiri adalah suatu kondisi di mana sistem pernafasan tidak mampu mempertahankan pertukaran gas yang memadai untuk memenuhi daripada kebutuhan metabolik, yaitu oksigenasi ataupun eliminasi daripada CO2. Kegagalan pernapasan sendiri terjadi ketika sistem pernapasan tidak dapat mempertahankan pertukaran gas yang nanti akan menyebabkan disfungsi pada organ lain ataupun mengancam daripada kehidupan. Adapun beberapa penyebab gagal nafas, yaitu contohnya seperti PPOK dan juga asma, dan masih banyak lagi. Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi asma di Indonesia sendiri itu mencapai 24%, dan 2,5% itu lebih banyak terjadi pada wanita, dan 2,6% itu lebih banyak terjadi pada daerah perkotaan. Di mana pada pasien gagal nafas itu diperlukan adanya pengobatan daripada penyebab yang mendasarinya, dan juga tindakan suportif. Salah satu tindakan suportif yang bisa dilakukan adalah penggunaan ventilasi mekanis, di mana ventilasi mekanik sendiri adalah proses penggunaan alat yaitu ventilator untuk mendukung sebagian ataupun keseluruhan penyaluran oksigen ke paru-paru. Efek yang diinginkan dari ventilasi sendiri yaitu untuk mempertahankan daripada kadar PO2 dan PCO2 yang mulai dalam darah. Tujuan penelitiannya sendiri yaitu untuk memahami perbandingan perbaikan klinis pada pasien gagal nafas yang menggunakan dan tidak menggunakan ventilator di Rumah Sakit Alexander Bandung. Metode penelitiannya, di mana peneliti ini menggunakan metode observasional analitik dengan desain penelitian retrospektif yang bertujuan untuk melihat perbandingan perbaikan klinis pada pasien gagal nafas yang menggunakan dan tidak menggunakan ventilator. Data penelitian ini diambil dari rekaman pasien gagal nafas dan yang didapatkan dari rumah sakit itu sekitar 44. Teknik analisis yang digunakannya sendiri yaitu uji chi-square untuk menguji perbandingan perbaikan klinis antara variabel datanya. Adapun dari hasil penelitian dan pembahasannya, bisa dilihat untuk dari tabel satu ini ada perbandingan daripada perbaikan klinis pada pasien gagal nafas yang menggunakan dan tidak menggunakan ventilator. Pasien dari total 44 pasien yang mengalami gagal nafas, terdapat 22 pasien yang mendapatkan alat bantu ventilator dan 22 yang tidak menggunakan ventilator. Pasien gagal nafas yang mengalami perbaikan klinis terbanyak yaitu pada kelompok yang mendapatkan alat bantu ventilator, yaitu sebesar 25%. Dan pasien gagal nafas yang tidak mengalami perbaikan klinis ataupun dinyatakan meninggal itu paling banyak pada kelompok yang tidak mendapatkan ventilator atau tidak menggunakan ventilator, itu sekitar 41%. Di mana perbaikan klinis pada pasien gagal nafas pada penelitian ini paling banyak dialami pada pasien yang mendapatkan alat bantu nafas ventilator, dengan perbedaan antara perbaikan klinis pada kelompok yang mendapatkan ventilator dan tidak mendapatkan ventilator dapat dinyatakan signifikan dikarenakan nilai P-nya itu sebesar 0,026, itu lebih kecil dari nilai 0,5. Hal ini juga didukung karena dari pernyataan bahwa pemberian ventilasi mekanik itu merupakan komponen yang sangat vital dalam penanganan pasien gagal nafas guna mencegah kerusakan paru sekunder dan meningkatkan perbaikan klinis pasien. Dengan melihat daripada strategi pemberian ventilasinya juga, di mana untuk pemberian strateginya sendiri itu salah satunya adalah pemberian volume tidal yang rendah, dan juga ada dari tekanan plateau yang rendah dan pengoptimalan daripada PEF-nya. Dan juga bisa dikombinasikan dengan ventilasi prone, sehingga nanti akan menurunkan morbiditas dan mortalitas pada pasien gagal nafas sendiri. Jadi untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perbaikan klinis pada pasien gagal nafas yang mendapatkan ventilator dan tidak mendapatkan ventilator di Rumah Sakit Alexander Bandung. Mungkin sekian. Alhamdulillahirobbilalamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.